Empu Nambi gugur di Perang Lumajang. Dikisahkan pada masa pemerintahan Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, putra Raden Wijaya, Nambi masih menjabat sebagai patih. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatannya. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan di antara Jayanagara dan Nambi. Para Raton dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Nambi sebagai salah satu abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Songenep Nama Lama, Sumenep, ketika kerajaan Singasari runtuh diserang pasukan Jayakatwang tahun 1292. Para Raton dan Kidung Harsa Wijaya menceritakan bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja. Di lain pihak Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Sorandaka menceritakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja. Sejak menjadi salah satu panglima di Singhasari. Kidung Harsawijaya mengisahkan pula, Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Para Raton mengisahkan setelah kekalahan Jayakatwang tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan mengangkat diri menjadi raja. Jabatan patih atau semacam Perdana Menteri diserahkan kepada Nambi. Dalam berbagai medan perjuangan, Nambi diceritakan orang yang mempunyai kecerdikan administrasi dan intelektual, sehingga pada masa Majapahit berdiri ia dipercaya menjadi seorang Mahapatih pertama kerajaan ini. Suatu hari terdengar berita bahwa ayah Nambi sakit keras. Nambi pun mengambil cuti untuk pulang ke Lamajang, Nama Lama Lumajang. Sesampai di sana, ayahnya telah meninggal. Mahapati datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Ia juga menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya. Akan tetapi di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanagara termakan hasutan tersebut. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Nambi tidak menduga datangnya serangan mendadak. Ia pun membangun benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya, Nambi sekeluarga pun tewas pula dalam peperangan itu. Babat para Raton menceritakan kejatuhan Lamajang pada tahun Saka, naga nahut wulan, naga menggigit bulan, dan dalam babat negara Kertagama disebutkan tahun. Mukti Gunapaksarupa yang keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Para Raton mengisahkan Nambi mati dalam benteng pertahanannya di desa Rabut Buhayabang, karena dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan bang. Sedangkan menurut
Nagara Kretagama yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan langsung oleh Jayanagara sendiri. Jatuhnya Lamajang ini kemudian membuat kota-kota pelabuhannya seperti Sadeng dan Patukangan melakukan perlawanan. Yang kemudian dikenal sebagai Pasadeng, atau Perang Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Tentang meninggalnya Empu Nambi sendiri, ada dua pendapat yang sama kuatnya, di mana pertama Nambi meninggal di daerah bernama Randu Agung karena ada sebuah situs bernama Candi Randu Agung di Lumajang, yang dipercaya masyarakat sebagai tempat perabuan Nambi. Kedua adalah di ibu kota Arnon sendiri di mana Perang Lamajang yang terakhir berlangsung di ibu kota dan Empu Nambi bertahan habis-habisan. Dalam penelitian J. Mageman diberitakan bahwa di situs Biting terdapat komplek percandian Raja-Raja Lamajang. Kematian Nambi terjadi pada tahun 1316. Kisahnya disinggung dalam Nagara Kretagama dan Pararaton.